Ibu yakin gak ada yang ibu sembunyiin dari El? Enggak, ibu nggak nyembuhin apa-apa kok dari El. Ya bisa ibu beda banget tadi di depan sama botol kecap. Tumben-tumbenan ibu kayak gitu. Apa sejelas itu sikap aku ke Rifki? Tadi jatuh. Bentar dulu nih aku nggak bisa turun, kaki aku nggak nyampe. Entah kenapa aku masih yakin kalau ada yang disembunyiin sama Mas Roy soal rencana pernikahannya dengan Madam Pretty. Apa jadinya kalau Rifki tahu Madam Pretty akan jadi ibu sambungnya? Yang punya jalan kan bukan aku. Apa ya? Yang punya jalan bukan aku. Bu, Hai, Bu. ibu kok diem? Bu, tadi ajak Salim. El, mendingan sekarang kamu masuk ya. Kamu pasti capek banget abis pementasan, ya kan? Ya, Bu, jadi aku nggak boleh main dulu, mampir dulu di sini, Bu. Aku lapar loh, Bu. Nggak ada yang tadi udah makan sebenarnya mie ayam tapi sepiring berdua. Nggak, ini Romeo-nya masih kangen sama Juliet-nya. Lain kali aja ya. Ayo kan kita masuk. Tapi Bu dia mau Lebih baik sekarang kamu pulang aja ya. Papa kamu pasti nyariin kamu. Ayo, yuk. Bu, kan bengong lagi. Ini pasti ibu udah sembunyiin sesuatu deh dari El. Tadi di sini bengong, di depan juga bengong. Terus tumben-tumbenan banget botol kecap minta makan disuruh pulang. Bu, Enggak, ibu nggak apa-apa. Lagian juga tadi tuh ibu suruh Rifki pulang soalnya ibu tahu kalau kamu berdua pasti capek abis pementasan, ya kan? Makanya ibu suruh pulang. beneran. Iya, kamu tuh bawaannya curigaan banget sih sama ibu. Ya udah. Oh ya, kamu tadi udah minum vitamin yang ibu kasih? Udah. Ya udah, sekarang kamu istirahat, ibu juga mau istirahat ya. Kamu pasti capek banget. Terus ini sekalian kamu mau ke kamar ya? Udah ibu masuk dulu. Ya udah, kasih ya. Ya. Kenapa ya? Vin, Oh iya. Thank you, Rel. makasih Kong. Tak. Gimana Tasya, Tak? Ale gimana? Ale baik-baik saja toh? Ya, gue gak apa-apa kok. Udah kalian pulang aja, gak usah di sini. Gue juga bisa jaga Tasya sendiri kok. Lu bilang apa? Lu bisa sendiri. Bisa-bisanya dalam keadaan kayak gini lu bilang kayak gitu, ha? Emang dasar kulkas lo. Gue gak minta ya lo datang ke sini, dan gue juga gak minta lo nunggu di sini. Tadi gue juga dibilang kan, mendingan lo pulang aja, gak usah nunggu di rumah sakit. Jadi lu ngusir gue, kan? Sudahlah kawan, ya. Mungkin memang Okta ini dia lagi baik-baik saja toh. Ketoran itu jangan sampai bikin keributan di sini. Ini tuh rumah sakit. Bener Vin, apa kata Nadif. Yang penting sekarang kita udah tahu kalau Okta nggak apa-apa dan Tasya udah ada yang jaga. No, gue nggak terima lah. Okta, gue tanya sama lu. Apa susahnya sih menghargai dan terima pertolongan orang lain? Hah? Tenang kawan. Kalau bukan karena Tasya minta tolong sama Rara, gue ogah ke sini. Dan apa susahnya buat lo untuk pergi dari rumah sakit, ha? Wah, lu emang nggak tahu terima kasih ya? Vin. Vin. Niat kita kesini buat bantuin mereka berdua, bukan buat ribut. Kita cabut. Cabut. Div, kau etika. Hati-hati ya, Ale. Madam. Madam lebih baik pulang aja. Madam. Lepasin gak sih, Mas? Madam. Aku
nggak akan pergi dari sini. Aku nggak akan pergi. Biar sampai kapanpun aku mau nungguin Rifki pulang. Madam, udah lebih baik Madam pulang aja sekarang dulu ya. Kita bahas ini masalah ini lain waktu aja. Saya nggak mungkin kasih tahu Rifki begitu aja. Rifki pasti akan kaget. Ya Sekarang itu pulang aja. masalahnya Mas. Kenapa selalu bohongin aku? Pokoknya aku nggak mau. Aku tetap nungguin Rifki sampai Rifki pulang. Malam ini juga. Ayo pulang Madam. Ini udah cocok kurang bagus Madam. Udah Madam pulang aja. Ini. Bener, Pak. Ini ada apaan sih? Pak, ini kenapa ada Madam Pretty di sini? Kebetulan tuh, Rifki udah pulang. Tuh, ada yang mau diomongin sama papa kamu. Ngomong dong. Oh, ada yang Papa mau omongin sama Rifki. Ya udah kalau gitu, berarti ini waktunya Madam Pretty untuk pamit dari sini. Ya kan masa Madam Pretty mau nimbrung, ini kan omongan keluarga. Sayang, my son, please. Justru karena ini urusan keluarga, jadi mami harus stay di sini dong. Apaan sih kok? Gak, ini Madam aneh banget sih. Dari tadi kesambetnya belum kelar-kelar ini. Belum selesai-selesai. Mas, ayo dong. Ayo, mumpung ada Rifki, kamu ngomongin dong semuanya. Rifki tuh harus tahu rencana kita. Mau sampai kapan sih, Mas? Mas mau menyembunyikan hubungan ini? Pak, ini ada apaan sih, Pak? Ini kenapa Madam Pretty ada di sini? Ngapain? Ayo dong, Mas. Kasihan loh, itu Rifki udah nungguin loh. Penasaran dia juga. Iya, Ki. Sebenarnya Papa dan Madam Pretty berencana untuk menikah. Hah? Madam Pretty bisa pergi dulu nggak? Bukannya mau ngusir atau gimana, tapi lebih baik Madam Pretty pergi karena mau ngobrol sama Papa, ya Pak? My son, please. Mami harus di sini dong. Mami harus tahu dong apa yang nanti kalian bicarakan itu. Mami perlu tahu. Madam Pretty, please bisa nggak sih stop manggil Madam itu dengan sebutan Mami dan manggil aku sebagai Nak atau Maisan? Sorry, nggak mau dengar ganggu. Udah, please. Bukannya ngusir, bukannya apa, tapi lebih baik Madam Pretty pergi dari sini sekarang, pulang, udah malam juga. Aku mau ngobrol sama Papa karena kayaknya Papa lagi bercanda nih, lagi mau ngeprank aku. Madam Pretty, Rifki benar. Lebih baik sekarang Madam Pretty pulang aja. Cuaca juga lagi kurang bagus dan sudah malam. Saya perlu waktu untuk bicara dengan Rifki. Perlu bicara empat mata untuk membahas masalah ini. Oke, demi kamu, Mas. Aku pulang. Aku akan pulang. Nggak masalah. Tapi please ya, my son, next time bisa nggak? Jangan bersikap seperti ini. Biar gimana pun nanti Mami loh jadi ibu sambung kamu. Dan apapun keputusan papa kamu tolong hargai. Karena ini semua kita lakukan untuk kebahagiaan masa depanmu. Bukan gitu? Hah? Iya kan, Mas? Ya udah, sekarang Madam Pretty pulang ya. Hati-hati di jalan. Saya mau masuk dulu sama Rifki. Ayo, Pak. Udah, kita aja yang masuk, Pak. Ya. Naik taksi lagi, pulang, ngompreng lagi, nggak masalah. Yang penting malam ini adalah malam kemenanganku. Aku menang, Mas Roy. Dan aku pastikan malam ini Rifki tahu kalau aku adalah calon ibu sambungnya dan dia akan shock. Oh ya, nggak terima. Pak, ini tuh masalah apa lagi sih, Pak? Hah? Kenapa tiba-tiba Papa ngomong sama Rifki kalau Papa mau nikah sama Madam Pretty? Papa nggak lupa atau gimana sih? Dulu Madam Pretty ulahnya kayak gimana, Pak? Coba. Ingat kan? Nggak lupa kan? Udah Papa lebih baik cerita deh sekarang. Jangan ada lagi yang disembunyiin dari Rifki. Aku nggak akan mungkin ceritain semuanya ke Rifki. Rifki akan makin marah dan terluka kalau tahu masalah yang sebenarnya. Pak, jawab dong, Pak. Oke, tidak ada masalah apapun. Papa minta, kamu mau terima semua keputusan Papa ini. Papa mungkin tidak akan langsung menikah, tapi secepatnya Papa akan bertunangan dengan Madam Pretty.
Pak. Rifki tanya sekali ini aja sama Papa ya. Rifki minta Papa jawab dengan jujur. Papa udah yakin sama Madam Pretty. Dan Papa udah mantap betul hatinya kalau Papa itu cinta sama Madam Pretty. Kamu gak usah bahas masalah perasaan Papa bagaimana sama Madam Pretty. Ada hal selain perasaan yang lebih dipentingkan. Jadi Papa mohon, kamu mau terima apapun keputusan Papa. Aku kira hubungan kita udah membaik, Pak. Tapi ternyata sama aja ya. Papa bisa-bisanya ambil keputusan besar seperti ini tanpa ngelibatin aku sedikit pun. Serah Papa aja lah. Ki, ini udah malam, kamu mau kemana Ki?